Lagi apa sih? Kok galau banget mukanya? Ya Mi, aku galau. Aku nih lagi ada tugas membran. Diminta untuk menjelaskan proses reverse osmosis desalinasi air laut. Iya. Aku nggak paham prosesnya Mi. Aku bingung mau gimana nih jadinya tugas aku nih. Oh, jadi galau karena itu. Ya udah, kita langsung cari aja di YouTube. Emang ada Mi? Ada dong, apa sih yang nggak ada di YouTube, Kak? Mau Mi? Ya udah, aku cariin ya. Apa itu desalinasi reverse osmosis? 98% air di bumi adalah air asin yang ditemukan di laut dan samudra. 2% lainnya adalah air tawar yang digunakan untuk keperluan rumah tangga, pertanian, dan industri. Namun, 40% orang tidak dapat mengaksesnya. Beberapa orang harus melakukan perjalanan bermil-mil untuk menemukan air tawar. Bisakah kita menggunakan air asin untuk memenuhi kebutuhan air bersih? Ya, dengan teknologi desalinasi membuatnya mungkin. Sistem yang paling maju dan efisien adalah reverse osmosis. Osmosis adalah fenomena fisik di mana dua aliran dengan konsentrasi berbeda dipisahkan oleh membran semi permeable, berkontak dan cenderung merata. Cairan dengan konsentrasi yang lebih rendah melewati membran ke arah cairan dengan konsentrasi tinggi. Proses ini terbalik dalam reverse osmosis. Air laut yang sangat pekat dilewatkan melalui membran dengan menambahkan tekanan sehingga di sisi lain diperoleh air bebas garam atau clean water. Saat kembali ke sisi awal, air yang tersisa masih menahan garam yang dicegah membran. Mari kita lihat proses keseluruhan. Air diambil dari laut, dipisahkan pertama kali untuk menghilangkan berbagai kotoran seperti minyak, rumput laut, sampah, dan sejenisnya. Setelah bebas dari zat organik, air asin dapat dilewatkan melalui membran reverse osmosis. Setelah filtering, terdapat dua aliran, satu sisi aliran air garam dan di sisi lainnya aliran air tawar. Larutan air garam diencerkan untuk menghindari konsentrasi garam yang tinggi yang dapat merusak ekosistem. Air tawar melewati proses remineralisasi dan klorinasi, setelah itu disimpan dalam tangki dan kemudian dikirim ke jaringan distribusi untuk dikonsumsi. Sebaliknya, osmosis bukan hanya sistem desalinasi paling canggih di dunia saat ini, namun merupakan yang paling efisien dan bermanfaat bagi planet ini. Menghasilkan hingga 4,5 kali lebih sedikit emisi gas rumah kaca daripada teknologi lainnya, dan osmosis tidak membahayakan lingkungan laut serta mampu memulihkan sebagian besar energi yang digunakan dalam proses. Oh iya Mi, ngomong-ngomong tentang reverse osmosis desalinasi air laut, itu tuh aplikasinya udah banyak belum sih yang pakai di Indonesia? Udah kok, Kak, beberapa masyarakat di pesisir pantai itu udah pakai membran DRO desalinasi air laut ini untuk kebutuhan air bersih mereka. Selain masyarakat yang di pesisir pantai Mi, Teman-teman kita yang kerja di kilang itu khususnya di offshore itu juga udah pakai membran RO ini, Kak, untuk kebutuhan air bersih mereka juga. wah kalau boleh aku menyimpulkan ya Mi, ternyata banyak banget keuntungan pemakaian reverse osmosis desalinasi air laut ya Mi ya. Pertama, yang pasti bisa menyediakan air bersih dengan kualitas yang sesuai dengan standar baku mutu yang ditetapkan. Iya. Yang kedua, sepertinya tuh airnya juga bisa dipakai untuk lahan pertanian ya Mi. Iya, bisa karena kan udah bersih. Yang ketiga, sudah pasti layak dikonsumsi dan aman dong. Iya dong. Selain itu juga nih, Kak, ya, teknologi RO membran ini sudah terbukti secara efektif untuk kualitas air bersih, dan yang terpenting prosesnya tidak mengganggu biota laut. Wah, kalau kayak gini nih setelah sharing ya Mi, aku tuh jadi paham banget tentang reverse osmosis desalinasi air laut. Aku udah nggak galau, sekarang aku udah tahu aku mau ngerjain apa. Bagus dong, jadi sekarang udah aman kan? Aman Mi. Ya udah, kalau gitu kita kantin aja yuk, Kak, udah lapar banget. Iya, aku juga lapar banget, tapi Ya udah. kita bilang dulu sama teman-teman. Oh Terima iya, kasih terima sudah kasih. menonton video kita. Stay healthy and stay happy.